untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Panca Bakti Gerakan Kepedulian Indonesia. Panca Bakti Gerakan Kepedulian Indonesia. Satu, bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Satu, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan mengamalkan nilai Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dalam mewujudkan komunitas yang lebih baik, dalam mewujudkan komunitas yang lebih baik, komunitas yang berbudaya produktif dan mandiri. komunitas yang berbudaya produktif dan mandiri. 4, menjunjung tinggi nama baik GK Indonesia 4, menjunjung tinggi nama baik GK Indonesia dengan prestasi dan sikap keteladanan. dengan prestasi dan sikap keteladanan. 5, berbudi pekerti luhur dan menjadi berkah bagi sesama. 5, berbudi pekerti luhur dan menjadi berkah bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu Titin Rahmat yang saya hormati, kita sama-sama banggakan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat hidayah pada beliau dan keluarga besarnya. Pada R, Pak Tesel, yang sama-sama kita cintai. Terima kasih selama ini telah menjadi sumber inspirasi, motivasi buat kita semuanya. Terus dan terus berusaha menjadi kawan-kawan keluarga besar GK Indonesia yang itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenankannya sehingga dan kita diberikan kekuatan untuk selalu berbuat berbagi menjadi berkah dimanapun kita berada. Amin. Kalau saya ngomong GK leader jawab ya. Yang mungkin GK leader, apa kabar semuanya? Jawab baik, luar biasa, berkah. Siap? Siap. GK leader, apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Berkah. GK leader, apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Berkah. Kawan-kawan semuanya, kita hadir hari ini tentu satu tujuan. Tujuannya adalah bagaimana kita berkonsolidasi untuk sama-sama merapatkan barisan untuk dapat mengerti dan mewujudkan GK Dreams di tahun 2025 seperti apa. Seperti yang terpampang di depannya kita semua, kita mengangkat tema di tahun depan itu adalah bagaimana kita ingin membangun jaringan dan kolaborasi yang lebih kuat. Demi apa? Demi mewujudkan komunitas harapan Indonesia yang lebih baik. Sebagai modal untuk bagaimana mewujudkan GK Dream 2025 itu, tentu kita harus sama-sama bisa memanfaatkan momentum capaian apa saja yang telah kita peroleh selama kinerja kita di tahun 2024. Banyak yang kita kerjakan, secara umum ada dua hal yang sama-sama kita kerjakan di ASL. Pertama adalah kita fokus masih sama bagaimana mengimplementasikan GK pilar yang ada GK berbudaya, GK sehat, GK belajar, GK produktif, dan GK infrastruktur. Banyak yang sudah kita torehkan, beberapa hal yang saya sampaikan di paparan. Next. Yang kedua adalah berkaitan dengan program kolaborasi yang kita bangun. Jadi bukan hanya kita mengimplementasikan 5 pilar di site masing-masing, kita pun sudah mencoba menginisiasi untuk membangun kolaborasi baik dengan pemerintah setempat maupun dengan mitra-mitra GK. Sebagai contoh yang terakhir saja yang masih kita ingat kemarin ya sebagai ketua panitia Pakus kita melakukan namanya MBK, Merdeka Bakti Komunitas, yang tidak kurang diikuti 15 lembaga baik pemerintah, yayasan sampai dengan universitas. Itu adalah modal kita untuk bagaimana berbuat lebih di tahun 2025. Next. Ada penting juga untuk modal kita memahami petanya tahun 2025, kita baca data. Nah, seperti yang terlihat data, ini adalah data kemiskinan yang ada di Indonesia dan ada di Jakarta.
Ya, sebelah kiri, kalau kita lihat tingkat kemiskinan secara umum, baik itu ada di nasional maupun di Jakarta, semuanya mengalami penurunan. Alhamdulillah. Ya, jangan tegang. Alhamdulillah. Nah aja, nanti belakang ada kuis. Gue tahu, kadang kan nunggu saya kuis doang. Ya, ada hadiah tuh, lumayan bagi buat transport, iya. Jadi langganan Google setiap saya datang saya 20.000. 20.000 kuisnya, katanya gitu. Oke, ya, jadi simak baik-baik ada kuisnya. Jadi kalau kita melihat khususnya daerah Jakarta, Jakarta itu sebenarnya kalau melihat kita grafik yang paling pojok aja ya, karena waktu terbatas, itu Jakarta itu bukan daerah yang miskin-miskin banget. Kalau kita bicara program pengentasan kemiskinan, membantu masyarakat miskin, mestinya secara prioritas adanya di grafik yang sebelah kiri. Kemiskinan nasional ada di sini. Jadi Jakarta itu berada di ranking ketiga terbawah setelah Bali dan Kalimantan Selatan. Nah, jadi ya kalau kita hipotesis ini, data ini tertarik ke rusun, sebenarnya masyarakat yang tinggal di rusunawa juga nggak miskin banget. Setuju nggak? Setuju. Jadi kalau kalian ngomong saya bantu masyarakat miskin, enggak, secara data tuh nggak miskin banget. Ada mukanya, oh gitu ya Pak Haji. Yang nggak miskin, iya kok nggak miskin. Jadi wajah tadi miskin, ya oh enggak gitu. Yang nggak tinggal, oh gitu ya. Ya masuk, oh, gitu ya gitu. Kalau Pak Desri, iya enggak, oh enggak gitu. Prediktif tuh. Nah ini kalau kita lihat ya, jadi orang itu butuh pengeluaran harian untuk hidupnya itu adalah kalau kita lihat di sini orang garis kemiskinan GK itu garis kemiskinan ya, bukan GK Indonesia nih. Ada GK DKI Jakarta ini garis kemiskinan Maret 2024 itu per kapita per bulan 825. Jadi orang itu ya dianggap miskin itu kalau belanjanya itu kurang dari segitu kemampuannya secara nasional. Secara nasional ini, secara DKI-nya sana. Sementara per bulan, kalau Jakarta 4 juta, nasional 2,7. Nah, jadi kondisi Jakarta itu lebih baik lah. Lanjut. Kalau ada pertanyaan, ada yang tahu nggak? Garis kemiskinan batasnya pendapatan per kapita secara internasional berapa ya? Bisa aja nggak bisa jalan. Bisa aja. Kalau sekolah ini, siapa nih? Itu dia. Ini mah cek. Jadi sangat tepat GK Indonesia masuk ke rusun dengan bawa bendera Sanggar Belajar, Sanggar Berdayanya, kan masalahnya di situ. Ya. Contoh lagi paling gampang, kenapa pendidikan SD SMP relatif nggak masalah, benar nggak? Rata-rata sekolah lanjut nggak? Lanjut. SMP ke SMA lanjut nggak? Lanjut. Begitu SMA ke kuliah, nah dudutan tuh. Kepala kita ngomong bahwa mereka nggak bisa sekolah SMA ke kuliah karena apa? Karena biaya mahal. Pertama gitu kan ngomong soal biaya mahal. Oke, hadirkan beasiswa. Turun stikom. Hari pertama beasiswa kuliah datang banyak. Waduh, sekolah itu bener. Hipotesisnya benar, ternyata antusiasme belajar itu tinggi karena biayanya nggak ada di data. Begitu ngomong syarat-syaratnya, mundur. Bubar. Hari terakhir mau dikasih beasiswa berapa angkanya? 0. Nggak ada satu pun. Gara-gara apa? Kuliahnya harus serius, benar, wajib lulus. Kalau di pertengahan jalan keluar harus ganti biaya dan dikeluarkan, mundur teratur, bubar jalan. Artinya apa? Enggak. Kejadiannya apa? Kalau masuk ke lapangan lagi, kejadiannya adalah dipertontonkan keluarga A, anaknya lulus sekolah, kerja, ibunya makin keren, makin glowing di keluarga. Kenapa? Anaknya store.
Yang tadinya nggak pakai emas. Jalannya tadi begini jalannya. Kelihatan, tadi kan gini kan? Ini jalannya tuh. Ya. Nah, keluarga B, anaknya kuliah, hidupnya gimana? Tambah turun atau tambah naik? Turun, prihatin, karena ngeluarin biaya. 2015 kehidupan itu dipertontonkan di rusun. 8-9 tahun fakta empiris. Akhirnya lambat laun tontonan dari tuntunan. Ibu C begitu anak lulus pilih ibu apa juga? Ibu A lah, glowing kok. Kalau ibu D pilih mana lagi? A. Jadi akan muter. Jadi masalahnya apa? Pola pikirnya sakit. Benar nggak Mas Ari? Betul. Mas Ari kan dirusun nih. Benar nggak Bim? Kita ceramah capek nggak Bim? Dirusun. Ya. Hari ini umpan, besok kambuh lagi nggak? Kambuh lagi. Ya, jadi itulah potretnya rusun. Oke, balik, lanjut. Nah, sekarang ini, kalau bicara masyarakat rusun, sakitnya adalah sakit karakter, miskinnya miskin karakter. Pertanyaan berikutnya, Jakarta itu yang paling butuh kerja siapa? Dengan sumber daya terbatasnya GK, yang paling butuh lagi siapa? Ternyata yang butuh lagi adalah anak-anak. Karena anak-anak adalah masa depan bangsa, butuh keluarga sebagai perlindungan. Ternyata di masalah kota Jakarta, saya kemarin dibisikin oleh Putin, saya cek juga data-datanya, ternyata betul. Masalahnya adalah sekarang makin marak anak-anak jalanan. Anak jalanan itu bukan cuma masalah ekonomi loh. Memang ada yang karena ekonomi, akhirnya anak mau nggak mau pergi ke jalanan, jualan asongan untuk bantu keluarganya. Ada. Tapi juga ada anak yang sebenarnya ekonominya mampu, rumah tangganya perceraian, broken home, anaknya lari ke jalan dari teman, cari perlindungan, panggil kakak, panggil siapa, bunda di jalanan. Ada lagi anak-anak yang sebenarnya hanya butuh kebebasan. Ya curi-curi waktu, ibu bapaknya ekonominya ada bagus, ibunya sibuk, bapaknya sibuk, lari butuh kebebasan di luar. Jadi macam-macam banyak. Dan sialnya lagi itu menjadi seolah-olah menjadi bujukan karena setan apa? Setan gepeng. Medsosnya di mana-mana, ngajak-ngajakin jadi gabung. Kalau kalian punya paguyuban pemberdayaan rusun, mereka juga punya paguyuban anak jalanan. Jadi makin banyak. Nah, sehingga ini potretnya yang perlu dipahami adalah anak jalanan rentan terhadap berbagai tindakan kekerasan baik fisik, emosi, seksual maupun sosial. Lanjut. Nah, jadi tahun depan kemarin saya diskusi dengan Ibu Tin, PSL, PLN, kita ingin fokusnya adalah ada 2 PKM. PKM itu program kemitraan masyarakat. Jadi harus semuanya kolaborasi dengan sendiri. PKM Rusunawa tetap jalanin. Yang ditekankan adalah bagaimana membangun pola pikirnya, mengobati penyakit miskin karakternya melalui komunitas satu, agar komunitasnya santun, agamis, toleran, utamakan kepentingan bersama, dan kita menyadarkan masalah mereka hanya bisa diatasi mereka sadar gotong royong, Bib. Nggak boleh mengandalkan GK, gotong royong, kebersihan gotong royong, mau belajar gotong royong, mau produktif gotong royongnya. Gotong royong itu warisan budaya bangsa. Dari dulu ada, cuma masalahnya gotong royong itu menjadi tantangan kalau mau dipraktekkan di masyarakat yang karakternya adalah Pak Bayar. Kalau Pak Guyuban, oke, Pak Guyuban di desa yang lahir besar di situ, gotong royongnya tetap kompak. Tapi masyarakat Tembayan yang latar belakangnya nggak jelas dari mana-mana, digusur, dikumpulin di rusun. Nah, itu gado-gado tuh. Untuk membangun gotong royong
punya tantangan sendiri karena karakter masyarakatnya. Kalau ilmu sosiologi itu akan bayar. Ya. Jadi kalau Pak Haji sulit, gak usah ngomong. Ya saya tahu. Sulit Pak Haji gotong royong, nggak usah ngomong. Jalannya, karena Pak bayar. Nah yang kedua adalah PKM Anjani. Nah ini yang baru nih ya. Anjani itu apa gitu ya? Anjani, PKM Program Kemitraan Masyarakat Anjani Anak Jalanan Indonesia. Oh, dan Anjani sekarang ya. Ada Anjani Mandiri, ada Anjani Kolaborasi. Anjani Mandiri itu tanpa kita sadar, kita pun sudah punya satu set yang ngurusin anak jalanan. Tahu ini siapa? Ada Puri. Nah, coba kita mesti bikin standar. Dari yang kecil kita create. Gimana sih standar kita memberdayakan, mendampingi anak-anak jalanan melalui set pada Puri. Kalau yang Anjani Kolaborasi, kita akan membantu untuk rumah singgah yang ada, yang paling dekat dulu deh, Jakarta Timur, sebagai daerah Jakarta yang paling padat, paling rapat dan paling miskin di DKI Jakarta. Kalau di Rusunawa, GK punya program siap kerja, punya nama Yayasan Teman Baik, benar nggak? Iya. Kita punya juga untuk program paket C apa namanya? PKBM. Yang bantu siapa? Yayasannya? Haji Saka. Haji Saka. Ya udah, kita jadi Haji Sakanya rumah singgah yang ada di Jakarta. Kita jadi teman baiknya, nggak usah buat rumah singgah sendiri. Kita bantu lihat di sana, bantunya apa, dampinginya apa, kita lihat. Itulah yang saya maksud Anjani Kolaborasi. Bersama Rumah Mitra Anjani, akselerasi program. Lanjut. Nah, untuk mendukung objektif itu, manajemen board sudah memutuskan kita merestrukturisasi organisasinya biar mendukung percepatan mewujudkan GK Dream 2025. Ya, saya nggak perlu baca yang persatu, wajah-wajahnya juga ada di sini semua. Kalau ada namanya belum masuk, silakan ngomong ke Kapus, lewat Kapus gitu kan. Ya. Yang jelas ada dua divisi yang akan aktif bergerak, divisi operasi dan divisi kolaborasi. Jadi manajemen mengucapkan selamat kepada Mas Jack yang dikasih amanah untuk menahkodai divisi operasional. Dan selamat juga kepada Pak Asep yang diberikan amanah di tahun 2025. Pak Asep diminta untuk mengomandani ya divisi kolaborasi. Oke. Dan juga manajemen juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena di akhir tahun ini tanpa kita tahu bahwa saudara kita akan ada yang purna bakti. Apa namanya? Pak Kus. Pak Kusmayadi akan purna bakti di akhir tahun ini. Jadi saya wakil manajemen board dan keluarga besar GK Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Pak Kus selalu diberikan kesehatan lahir batin yang prima dan selalu diberikan kekuatan dimanapun Pak Kus berada, selalu menjadi sumber keberkahan. Amin. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau dari GK Dream yang besar diturunkan secara program PKM Rusunawa, apa yang bisa dikerjakan? Divisi operasional ada 2 dikerjakan. Divisi kolaborasi juga ada 2. Ya. Nomor 1 implementasi komunitas 1. Kedua, implementasi budaya gotong royong. Untuk Pak Asepnya ada kolaborasi program rutin, ada kolaborasi program unggulan. Lanjut. Sementara yang PKM Anak Jalanan Indonesia tempatnya operasional sama, arahnya adalah fokusnya komunitas 1 dan gotong royongnya. Tempatnya Pak Asep kolaborasi project Anjani Mandiri. Ini 100% kita mengkapasitasi pengelola dan program PKM Anjani di set manapun. Yang kedua adalah namanya Pro
Rumi Anjani, Rumah Mitra Anjani. Ini yang kita akan melakukan pemetaan untuk yang ada di Jakarta ini. Lanjut. Secara IPA untuk per divisi, divisinya Pak Asep dan divisinya Pak Jack adalah ini yang pasti diturunkan dengan timnya yang tadi ada struktur, baik secara PKN Rusunawa maupun PKN Anjani. Lanjut. Sementara di divisinya Pak Asep ada dua juga, di PKN Rusunawa apa aja yang mesti dikerjakan, di PKN Anjani juga apa saja yang mesti dikerjakan. Nah, ini semua nanti tolong 1 minggu ke depan Pak Jack, Pak Asep dibuatin activity plan-nya. Minggu depan ketemu saya lagi, kalian yang presentasi menjelaskan kapan-kapannya, apa-apanya, bagaimananya untuk mencapai itu semua. Lanjut. Nah, jadi harapannya di akhir tahun 2025 kita tetap ada mendampingi memfasilitasi 5 Rusunawa, 1 Anjani mandiri, dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi bersinergi dengan 4 Rumi Anjani yang ada di Jakarta. Lanjut. Ini beberapa kalender event yang nanti tolong kawan-kawan masukin di agenda masing-masing, catat tanggalnya, jangan bikin agenda tabrakan dengan ini. Ya, ini adalah agenda bersama, baik itu weekly meetingnya, ada monthly-nya, ada project update-nya, sampai dengan tuh ada hari ulang tahun GK nanti kita 20 Mei. Itu mesti kita ingetin. Oke, ini masukin di kalender masing-masing selama setahun kurang lebih kita minta book waktunya untuk kalender of event ini. Sementara kalender internal kalian silakan disusun masing-masing. Oke, lanjut. Nah, udah selesai. 30 menit ya, pas kan? Jadi kawan-kawan semuanya, kira-kira gambarannya begitu. Yang apa semua yang mesti kita capai bersama, itu semua saya coba turunkan dari hasil meeting dengan manajemen board pada hari minggu lalu. Mudah-mudahan kalian sudah punya bayangan apa dan bagaimana yang mesti kita kerjakan. Detailnya buatkan activity plan. Minggu depan ketemu saya lagi untuk kita sama-sama tanda tangan.